Sadarkah Anda, saat ini sedang terjadi sebuah revolusi besar-besaran. Bukan di jalanan, tapi di balik layar, di dalam server-server dan kabel fiber optik di seluruh dunia. Ini adalah revolusi AI yang tak terlihat, yang diam-diam membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi setiap hari. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Coba deh, ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda belanja online. Anda tekan tombol beli, dan beberapa detik kemudian muncul konfirmasi. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di antara klik itu dan munculnya konfirmasi? Itu bukan sulap, bukan sihir. Itu adalah awal dari sebuah pertunjukan orkestra super canggih yang semuanya dimainkan oleh AI. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling kecil, satu transaksi online. Di dunia digital yang serba cepat ini, ada satu ancaman yang selalu ngintai, penipuan. Dan disinilah penjaga AI pertama kita mulai beraksi. Nah, ini dia kuncinya. Siapa yang nanggung rugi kalau ada penipuan? Waktu Anda belanja di toko fisik, yang nanggung resiko itu bank. Tapi kalau online, dalam transaksi kartu tidak hadir, resikonya 100% pindah ke si penjual. Tiba-tiba, mereka punya alasan yang kuat banget buat mastiin tiap transaksi itu beneran sah. Jadi, gimana cara mereka melindungi diri? Ya, mereka kerahkan pasukan AI. Dalam sekejap mata, benar-benar sekejap mata loh, serangkaian model AI menganalisis ratusan data, lokasi Anda, jam berapa belanjanya, riwayat belanja Anda, buat ngejawab satu pertanyaan penting. Ini beneran Anda atau bukan? Salah satu prajurit di pasukan ini namanya Random Forest. Bayangin deh, Anda mau ambil keputusan penting. Daripada nanya satu orang, mending nanya 100 ahli, terus ambil suara terbanyak. Nah, kayak gitu tuh cara kerja Random Forest. Cepet, simple, dan efektif banget. Terus ada juga detektifnya, Bang Sealer. Model ini, wah, jauh lebih canggih. Dia nggak cuma lihat transaksi sekarang, dia ngebangun profil lengkap perilaku Anda. Jadi dia bikin profil lokal dari apa yang baru aja Anda lakuin, profil temporal dari kapan biasanya Anda belanja, dan profil global dengan ngebandingin Anda sama jutaan pengguna lain. Begitu ada yang aneh sedikit aja dari pola normal Anda, alarm langsung bunyi. Dan ini dia jagoannya, XGBoost. Anggap aja ini evolusinya model pohon keputusan. Bayangin sebuah tim di mana setiap anggota baru itu belajar dari kesalahan anggota sebelumnya. Makin lama, timnya makin pintar, makin kuat. Itulah XGBoost, super kuat, super efisien. Dan angkanya, wah bicara banyak. Kalau kita ukur kemampuannya buat misahin mana transaksi asli mana penipuan, bedanya jauh banget. Metode statistik biasa kayak regresi logistik, skornya cuma 0,39, sementara XGBoost melesat ke 0,68. Ini bukan cuma naik dikit ya, ini lompatan kuantum dalam kemampuan kita buat menghentikan penjahat siber saat itu juga. Tapi kemampuan buat ngambil keputusan secepat kilat ini baru pemanasan loh. Sekarang coba kita perlebar pandangannya. Gimana kalau AI nggak cuma ngecek tindakan kita, tapi justru mulai bertindak sendiri? Kita sekarang pindah dari satu transaksi ke cara AI mengubah sebuah perusahaan. Selamat datang di era AI agentic. Jadi AI agentic itu apaan sih? Gini deh, kalau AI biasa itu ibarat analis yang super pinter. Nah, AI agentic itu CEO-nya. Dia nggak cuma jawab pertanyaan, dia bertindak. Anda kasih dia tujuan, bukan perintah satu persatu, dan dia bakal nyusun strategi dan ngejalaninnya sendiri. Nah, ini nih, contoh sempurna tugas buat AI agentic. Bukan lagi sekedar, pesenin 3 pesawat dong, tapi perintah strategis yang rumit. AI ini nggak cuma bakal nganalisis data, tapi juga ngerumusin dan ngusulin strategi bisnisnya. Dan ini bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah loh. Raksasa perbankan JP Morgan Chase udah pakai AI agentic buat tugas-tugas kayak nge-review dokumen hukum. Hasilnya, mereka hemat 360.000 jam kerja manual tiap tahun. Coba bayangin, itu sama kayak ngebebasin hampir 175 karyawan buat fokus ke kerjaan yang lebih strategis. Di dunia kesehatan, dampaknya bisa sangat krusial. Mayo Clinic pakai AI buat bantu para radiolognya, dan berhasil mengurangi waktu diagnosis sampai 30%. Coba deh kita bayangin apa artinya itu. Diagnosis lebih cepat, pengobatan bisa dimulai lebih awal, dan ujung-ujungnya harapan pasien jadi lebih baik. Lalu di dunia logistik yang super kompleks, efisiensi itu segalanya. DHL manfaatin AI agentic buat mengoptimalkan semuanya dari rute pengiriman sampai manajemen gudang. Hasilnya, biaya operasional kepotong 15%. Buat perusahaan, angka segitu gede banget untungnya. Oke, dari perusahaan, sekarang kita naik level lagi. Kita lihat gimana AI mulai ngebentuk cara pemerintah melayani warganya. Kalau mau lihat contoh paling keren, kita lihat Singapura dengan inisiatif Smart Nation-nya.
Lewat program Moments of Life, mereka pakai AI buat motong birokrasi. Misalnya pas Anda punya anak, semua urusan, dari akta lahir sampai tunjangan, semuanya jadi satu di platform digital. Gampang banget. Mereka juga pakai ACQR, sistem AI yang bantu petugas layanan publik ngejawab pertanyaan warga dengan lebih cepat dan akurat. Tapi ya tentu, ngejalanin ini nggak segampang itu. Ada banyak banget pertanyaan besar yang harus dijawab. Gimana kita bisa yakin algoritmanya adil buat semua? Data pribadi kita gimana? Aman nggak? Perlu ada aturan main yang jelas, infrastruktur yang kuat, dan juga ngelatih para pegawainya biar bisa kerja bareng sama teknologi baru ini. Oke, ini level terakhir. Kita zoom out paling jauh, ke panggung dunia. Pengembangan AI ini bukan lagi soal teknologi doang. Ini udah jadi ajang kompetisi internasional yang taruhannya ekonomi dan sosial. Data dari Indeks AI Global nunjukin gambaran yang jujur aja agak bikin khawatir. Dunia seolah terbelah jadi dua. Negara-negara yang paling depan soal AI bukan cuma lebih kaya. PDB per kapitanya rata-rata di atas $50.000, tapi skor kemajuan sosialnya juga jauh lebih tinggi. Ini nunjukin AI bukan cuma soal ekonomi. Dia jadi penentu kemakmuran dan kualitas hidup. Kesenjangan AI ini, risikonya jadi kesenjangan kemanusiaan. Tentu aja, pertanyaan sejuta umat. Gimana nasib kerjaan kita? Di sini ada dua kubu utama. Satu kubu bilang, AI bakal ngegantiin banyak kerjaan kerah putih dan upah bisa turun. Kubu satunya lagi, ngelihat data sejarah dari robot industri, bilang AI gak bakal ngurangin jumlah kerjaan, tapi cuma ngubah jenis kerjaannya aja. Mana yang bener? Jawabannya mungkin di tengah-tengah, dan debat ini masih panjang banget. Jadi dengan semua ini, kita tuh ada di mana sih dalam garis waktu sejarah yang panjang? Nah, buat ngerti itu, kita perlu mundur dikit sebelum bisa lihat ke depan. Percaya nggak? Perjalanan ini tuh akarnya udah lebih dari 500 tahun lalu. Waktu Luca Pacioli nemuin akuntansi, dia sebenarnya bikin sistem buat ngelola informasi. Dorongan buat bikin sistem inilah yang akhirnya ngebawa kita ke Alan Turing yang nanya, mesin bisa mikir nggak sih? Nah, setelah ChatGPT bikin AI jadi viral di 2022, sekarang kita ada di ambang pintu berikutnya, era agentic. Jadi ini dia intinya, selama ini kan AI itu ngebantuin kita ngambil keputusan, ngasih rekomendasi film, nandain email spam, deteksi penipuan. Tapi sekarang, kita ada di titik di mana AI nggak cuma ngasih saran, tapi bakal bertindak sendiri atas nama kita. Pertanyaannya bukan lagi, menurut kamu aku harus gimana? Tapi, oke, apa yang bakal kamu lakuin buat aku? Dan itu mengubah skalanya.